Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Linda di sini. Gimana? Kalian kangen dengan sekolah? Nah, Ibu berada di lingkungan sekolah ini dan berharap mudah-mudahan kalian semua bisa kembali hadir di sekolah. Ibu juga kangen, pengen ketemu dengan kalian. Bahkan kita belum pernah ketemu tatap muka sekalipun. Namun demikian, Ibu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti tugas-tugas yang Ibu berikan dan mengikuti video-video yang Ibu kirim buat kalian. Oke, tetap semangat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang bagaimana kita menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas bagaimana kita menentukan daerah penyelesaian dari beberapa pertidaksamaan yang merupakan kendala-kendala dari permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Untuk itu, jangan lupa siapkan alat tulis kalian, buku kalian, karena kita akan mulai belajar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam pembelajaran ini, nanti kita akan menentukan model matematika dari soal cerita. Nanti di sini diharapkan kalian mampu menerjemahkan permasalahan atau soal yang diberikan ke dalam kalimat matematika. Dan kemudian kalimat matematika ini kita tentukan daerah penyelesaiannya dan sampai akhir nanti kalian mampu menemukan nilai optimum dari suatu permasalahan yang diberikan. Oke? Tetap ya belajar. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membuat bagaimana kita membuat model matematika. Nah, baik. Sekarang kita ingin membuat model matematika. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilo dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilo. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Nah, tiket kelas ekonomi itu memberi laba 100.000 dan kelas VIP memberikan laba 200.000. Nah, yang menjadi persoalan adalah berapa laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut. Nah, pernyataan yang tadi kita lihat sama-sama itu kita harus menempatkan ke dalam tabel seperti ini. Pertama, kita buat dulu banyak kelas ekonomi. Banyaknya kelas ekonomi ini sebagai X ya, banyaknya kelas VIP sebagai Y. Nah, tempat duduk ya, kendala yang kita lihat tadi itu banyaknya X, kemudian banyaknya kelas VIP Y, dan daya tampungnya itu adalah 300 penumpang. Kemudian bagasi itu 3X ya banyaknya, artinya 3 kg untuk di kelas ekonomi, dan di kelas VIP 5Y ya. Nah, itu maksimumnya 1.200. Nah, kemudian sistem persamaan linier ya, model matematika yang harus kita susun dari permasalahan tersebut itu adalah yang pertama itu X tambah Y kurang dari 300 ya. Artinya jumlah penumpang yang di kelas ekonomi dan VIP itu tidak melebihi dari 300 ya. Tidak melebihi itu makna pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, 3X ditambah 5Y kurang dari 1.200. Tadi kan sudah diungkapkan bahwa untuk kelas ekonomi hanya bisa menampung 3 kg dan di kelas VIP itu 5 kg. Nah, kapasitas dari bagasi itu tidak melebihi sehingga yang kita gunakan adalah tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan ya. Dan yang ketiga perlu kita berikan di sini adalah X-nya harus lebih dari sama dengan 0 karena tidak mungkin penumpang ekonomi itu tidak ada sama sekali, kemudian penumpang untuk yang kelas VIP juga harus lebih dari sama dengan 0. Jadi pertidaksamaannya ada 4 ya di sini.
Nah, kemudian kita belajar menentukan nilai optimum. Nah, untuk menentukan nilai optimum itu, kita harus bisa melukis daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Nah, bagaimana kita lihat di sini? Kita punya pertidaksamaan yang pertama itu adalah X tambah Y kurang dari 300. Nah, ini kita tempatkan dengan cara seperti yang sudah Ibu kemukakan di minggu yang lalu. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titik potongnya itu adalah 300 di sini dan 300 di sini. Oke. Nah, ini kita tarik garis. Nah, ini adalah garis dari X tambah Y sama dengan 300 ya. Nah, ini daerah yang diarsir adalah daerah yang bukan ya. Yang bukan merupakan penyelesaian. Jadi yang merupakan penyelesaian adalah daerah yang di bagian bawah sini. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, 3X tambah 5Y. Nah, itu 1200. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita akan menentukan seandainya itu titik potong terhadap sumbu X, maka Y ini kita anggap 0 ya. Jadi 3X ini bisa kalian, ini artinya 3X sama dengan 1200 ya. Jadi 3X itu sama dengan 1200. Nah, ini kita untuk mencari nilai X-nya dulu. Jadi kemudian kita memperoleh nilai X itu adalah 400 ya. X sama dengan 400. Nah, sedangkan Y-nya itu adalah 240. Oke, baik. Ini kita gambar lagi. Kita tarik garis dan daerah yang diarsir karena kurang dari, itu daerah yang dimaksud kurang dari itu daerah yang di bawahnya. Nah, kalau kamu masih kurang yakin, boleh menggunakan uji titik ya. Nah, kemudian dari sini, ini maaf, ini memang diarsir ke arah atas untuk memudahkan kita menentukan daerah penyelesaian. Oke. Kemudian untuk menentukan nilai optimum dari 4 pertidaksamaan ini, ya, ini garis yang pertama, yaitu yang persamaan yang kedua, kemudian persamaan yang ini pertama, ini kita lihat di sini. Nah, kita bisa menentukan titik potongnya dengan menggunakan eliminasi. Ya, di eliminasi kita peroleh nilai titik potongnya adalah 150,150. Nah, ini daerah penyelesaian. Jadi untuk yang lebih dari 0, kita hanya menggunakan daerah yang dibatasi oleh X dan Y. Jadi kalau X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, tentunya daerahnya adalah daerah pada kuadran pertama ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, sehingga daerah ini dapat kita katakan sebagai daerah himpunan penyelesaian. Inilah dia DP tadi. Atau daerah penyelesaian. Jadi kita akan terfokus pada titik-titik yang berada pada daerah arsiran ini. Nah, oke. Kita lihat. Untuk mencari nilai optimasi dengan menggunakan uji titik ya. Nah, yang memang cara yang pertama itu bisa kita gunakan uji titik pojok atau uji titik sudut ya. Nah, di sini kita tentukan bahwa kita dari perpotongan dari eliminasi dua pertidaksamaan tadi, kita peroleh titik E yaitu 150,150 dan titik A 0,240 dan titik D 300,0. Nah, daerah ini kita uji dengan menggunakan fungsi kendala. Nah, fungsi kendala tadi yang diungkapkan di awal adalah X, kita buat X ditambah 2Y. Nah, di sini kita peroleh nilai untuk titik 0,240 itu nilai maksimumnya kita input ya. Ini titik yang pertama diinput sehingga hasilnya adalah 480. Kemudian titik yang kedua, titik D, itu nilainya 300. Dan titik E ketika diinput nilainya adalah 450 sehingga
dari sini yang maksimum adalah titik A ya. Titik A ini nih 0,2 karena dia menghasilkan nilai 480. Nah, cara yang selanjutnya kita untuk menentukan nilai optimasi itu adalah dengan menggunakan garis lidik. Nah, bagaimana menggunakan garis lidik? Nah, masih gambar yang tadi. Nah, ini caranya adalah kita menggunakan garis dari fungsi kendala, atau fungsi sasaran tadi. Fungsi sasarannya adalah X, ini ya, X tambah 2Y. Kita buat garis X tambah 2Y, kemudian garis ini kita gerakkan. Ya, kita gerakkan, nah sejajar dengan ini dan kita lihat. Coba kita ulangi. Nah, ini kita gerakkan. Nah, manakah yang terakhir disentuh oleh titik yang terakhir disentuh oleh garis yang warna ungu ini, itu adalah nilai optimumnya. Nah, sehingga yang terakhir disentuh adalah nilai titik A 0,240. Sehingga nilai itu adalah yang mana? Iya, 48 juta ya keuntungan dari perusahaan dari penerbangan tadi. Oke, untuk selanjutnya Ibu minta kalian mengerjakan soal ini. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan dan membaca soal ini. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan pada pengantar kali ini, dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa berdiskusi ya. Nanti kita diskusikan, jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh langsung tanyakan ke Ibu. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa dikerjakan soal latihannya. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.